teman-teman, selamat datang kembali dan perkenalkan nama aku Loranita Brubangun, mahasiswa semester 3 jurusan manajemen dari Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin rumus-rumus Excel. Sebenarnya ini tugas untuk UTS sih. Tugas dari Pak Adi juga. Nah, kita langsung ngerjain aja kali ya. Oke, jadi kita sekarang udah ada di tampilan tugasnya. Sekarang selesaikan fungsi aritmatika tentang dasar perkalian seperti penjumlahan, pengalihan, dan sebagainya. Oke, sekarang kita kerjain yang pertama yang adalah A tambah B. Jadi kita pakai rumus sum, sama dengan sum buka kurung, klik di bagian yang mau kita tambahkan, baru titik koma, klik penjumlahan berikutnya, tutup kurung, enter. Nah, jadi total dari 45 ditambah 35 sama dengan 80. Nah, setelah itu nggak usah, biar gampang kita tarik aja ini ke bawah. Oke, jadi total penjumlahan keseluruhannya udah selesai. Sekarang kita masuk ke A kurang B. Jadi kita langsung aja sama dengan buka kurung, klik bagian A nya, kasih tanda kurang, klik di bagian B nya, baru tutup kurung, enter. Nah, jadi 45 kurang 35 sama dengan 10. Sekarang kita tarik aja ini ke bawah. Oke, jadi jumlah pengurangan keseluruhannya udah terjumlah. Sekarang A dikali B berarti sama dengan buka kurung, klik di bagian A nya, pakein bintang. Untuk perkalian itu kita pakai bintang. Klik di bagian B nya, tutup kurung, enter. Nah, ini dia hasil penjumlahan A dikali B. Jadi ini tinggal kita tarik aja lagi ke bawah. Oke. Nah, sekarang A per B. Jadi sama dengan shift buka kurung A per kita klik di bagian A nya, per klik di bagian B nya, shift tutup kurung, enter. Oke, ini dia hasil dari pembagian A dibagi B, yaitu 45 dikurang 35 sama dengan 1,28571. Oke, kita tarik lagi ini ke bawah. Nah, hasil pembagian keseluruhannya udah. Sekarang yang ini sama dengan buka kurung lagi, klik di bagian A nya, dikali 10%, tutup kurung, enter. Nah, jadi 45 kali 10% sama dengan 4,5. Jadi kita tarik lagi aja ke bawah biar gampang. Oke, jadi hasil perkalian dengan 10% keseluruhannya udah ada langsung. Oke, sekarang yang ini sama dengan buka kurung B dikali 20%. Klik di bagian B nya, baru B kali 20%, tutup kurung, enter. Oke, jadi 35 kali 20% sama dengan 7. Tarik lagi aja ini ke bawah kayak gini. Oke, nah sekarang B kurang B 20%. Oke, sekarang kita sama dengan buka kurung, klik di bagian B nya, 20%, tutup kurung. Di sini B kurang, enter. Salah rumusnya. Oke, sama dengan B dikurang buka kurung B 20%, tutup kurung, enter. Nah, jadi B dikurang B 20% sama dengan 35. Oke, jadi kita tarik lagi aja ini ke bawah. Oke, jadi totalnya udah semua. Sekarang kita ke sini. Total dari keseluruhannya. Oke, jadi rumus untuk mencari total sama dengan sum buka kurung, kita klik dari atas sampai bawah, baru tutup kurung, enter. Nah, jadi total keseluruhannya segini. Jadi untuk ke samping kita tarik lagi aja ke samping. Nah, jadi total keseluruhannya juga udah langsung.
tersedia. Oke, sekarang nilai rata-rata. Kita pakai rumus average, sama dengan average buka kurung blok dari bagian atas sampai sini. Oke, tutup kurung, enter. Nah, jadi rata-ratanya sama dengan 108,676471. Jadi tinggal kita tarik aja yang ini ke samping. Nah, segitu. Jadi rata-ratanya udah langsung ada. Next, untuk nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi kita pakai rumus max. Jadi sama dengan max buka kurung, buka kurung, kita blok dari item yang paling atas sampai paling bawah, baru tutup kurung, enter. Jadi nilai maksimal atau nilai tertingginya sama dengan 167, yaitu ada di 169, ada di nomor 24, 169. Oke. Jadi kita tarik aja ini ke samping. Nah, jadi nilai maksimalnya dari setiap tabel, dari setiap kolom udah ada langsung di bawah. Oke, sekarang nilai terendah. Kalau tadi nilai tertinggi pakai max, sekarang nilai terendah pakai min. Jadi sama dengan min buka kurung blok dari atas sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Nah, nilai minimalnya sama dengan 51, bener nggak nih? Oh ya, ini dia nih, ada di sini nilai 51-nya. Sekarang kita tarik lagi aja ini ke samping. Oke, nilai minimalnya udah langsung ada semua. Sekarang jumlah item. Jumlah item sama dengan kita pakai rumus count. Shift buka kurung. Nah, tinggal kita blok lagi aja ini sampai bawah, sampai yang terakhir. Oke, baru tutup kurung, enter. Nah, jadi total keseluruhannya itu ada 34. Max and center. Oke. Sekarang wait, ini tadi kayaknya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini dia. Soal yang kedua, kita disuruh selesaikan tabulasi upah karyawan dari PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu padaku. Oke, nama PT-nya keren. Oke, jadi untuk mencari upah kotor, jadi kan di sini udah ada nih kolom untuk upah kerja per jam, upah lembur per jam, pajak penghasilan. Nah, sekarang yang pertama kita disuruh nyari upah kotor. Jadi otomatis upah kotor itu jam kerja dikali upah kerja per jam dong ya. Jadi sama dengan buka kurung, jam kerjanya diklik, terus upah kerjanya diklik, jam kerjanya diklik dulu, baru dikasih bintang. Next, upah kerjanya diklik, baru tutup kurung. Nah, kalau untuk ini di bagian sininya kita kasih lambang US. Kenapa? Karena biar kalau misalkan kita kalikan ini dengan ini, jadi ke bawah dari 40 sampai seterusnya ke bawah nanti itu akan tetap dikalikan dengan 35.000. Sedangkan kalau nggak kita kasih nilai M, nanti dia bakalan ngurut nih. Jadi kalau misalkan ini kita kalikan dengan ini, jadi ini nanti bakalan otomatis terkali dengan yang di bawahnya, dan seterusnya. Jadi kan upah kerja per jamnya cuma ini nih. Jadi kita kasih lambang US di sini. Oke, sekarang kita enter. Oke, sekarang kita tarik lagi aja ke bawah. Oke, upah kerja per jam, ininya kita kasih koma dan ubah jadi rupiah. Oke, next, upah lembur. Jadi upah lembur sama dengan buka kurung, ini kita kalikan dengan upah lembur. Ini dia upah lembur 50.000. Oke, tutup kurung. Nah, di bagian M-nya ini kita kasih lagi lambang US, karena ini juga bakalan tetap dikalikan dengan kolom M3-nya, nggak akan berubah ke bawah gitu. Oke. Sorry.
enter. 70.000. Nah, kita tarik lagi aja ke bawah. 14 kali. Oke, 700.000. 14 dikali 50 sama 700.000. Kita kasih koma dan kita ubah jadi rupiah. Oke, next total upah. Total upah sama dengan buka kurung ini. Total upah. Pakai sum aja kali ya. Sum buka kurung, klik di bagian upah kotor, titik koma, klik lagi di bagian upah lembur, tutup kurung, enter. Oke, 2.100.000. 1.400.000 tambah 700.000 sama dengan 2.100.000. Oke, tinggal kita tarik lagi aja ini ke bawah. Oke, sekarang untuk pajaknya kita pakai rumus sama dengan buka kurung, klik di bagian total upah, bintang, klik di bagian pajak penghasilan, baru tutup kurung, enter. Nah, jadi kan 5% dari 2.100.000 itu sama dengan 105.000. Sekarang kita tarik lagi aja ini sampai bawah. Jadi M-nya harus kita bintangin. Nah, gini nih, kalau misalkan M-nya nggak kita bintangin, jadi perkaliannya berurut sampai sama kolom-kolom yang kosong ini nih. Jadi harus kita bintangin dulu M-nya. Sabar ya. Bintangin, dikasih lambang US. Oke, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, langsung berubah kan? Sorry, ini belum kita tarik ke bawah. Oke, langsung berubah kan? Nah, jadi jangan lupa kasih M. Jangan lupa kasih lambang US kalau misalkan memang kita cuma mau mengkalikan pada satu kolom tertentu atau satu baris aja gitu. Soalnya kalau enggak dia bakalan berurutan ke bawah gitu perkaliannya. Oke, ini kita kasih koma, kita ubah jadi rupiah. Sepertinya. Terus kita kasih koma dan kita kasih rupiah. Oke. Kok cuma itu sih? Rupiah. Oke. Sekarang kita masuk ke total upah bersih. Total upah bersih berarti total upah dikurangin sama pajak kan. Jadi sama dengan klik di bagian total upahnya, kurang buka kurung dulu. Buka kurung, klik di bagian total upahnya, dikurang dengan pajak penghasilannya, baru tutup kurung, enter. Oke. Sekarang kita tarik aja ini ke bawah. Oke, jadi udah semua. 2.100.000 kurang 105 sama dengan 1.995, dan begitu juga seterusnya. Sekarang kita masuk ke sini nih, total upah seluruh karyawan. Jadi kalau untuk total upah seluruh karyawan sama kita pakai rumus sum karena kita bakal menjumlahkan semuanya. Jadi sama dengan sum buka kurung, kita blok dari bagian total upah yang pertama sampai total upah yang terakhir. Oke, langsung tutup kurung, enter. Nah, jadi total upah seluruh karyawan adalah 106.913.000. Sekarang rata-rata seluruh upah karyawan. Kalau untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average. Jadi sama dengan average buka kurung, kita blok lagi dari total upah yang pertama sampai total upah yang terakhir. Jangan sampai total upahnya ikut ya. Oke, sekarang tutup kurung, enter. Jadi rata-rata seluruh upah karyawan sama dengan 2.138.260 rupiah. Oke, sekarang upah tertinggi karyawan. Nah, jadi kalau untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Jadi sama dengan max buka kurung,
Kita blok dari total upah yang paling pertama sampai total upah yang terakhir. Awas, total upah seluruh karyawannya jangan ikut di blok. Sekarang tutup kurung, enter. Nah, jadi upah tertinggi karyawan itu ada di nominal Rp2.565.000. Oke, sekarang upah terendah karyawan. Nah, jadi tadi kalau untuk mencari upah tertinggi itu kita pakai rumus max. Sekarang untuk upah terendah kita pakai rumus min. Jadi sama dengan min, buka kurung, kita blok dari total upah yang paling pertama sampai total upah yang terakhir, baru tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai paling rendah atau upah terendah karyawan itu ada di nominal Rp1.672.000. Nah, jadi untuk soal yang kedua selesai. Sekarang kita lanjut ke untuk soal yang ketiga. Oke, jadi sekarang kita udah di soal yang ketiga. Jadi ini kita disuruh untuk menghitung grade sama status. Oke, jadi ini kita gedein dulu karena nanti kalau nggak muat dia rumusnya susah gitu ngaplikasiinnya. Oke, jadi untuk mencari grade ini udah ada keterangannya. Kalau grade A antara nilai 90 sampai 100, grade B 80 sampai 9, C 70 sampai 79, D 60 sampai 69, dan E di atas 69. Oke, jadi sekarang kita pakai rumus if. Jadi sama dengan if, buka kurung, kita klik di bagian nilainya. Jika lebih besar dari 89, titik koma, tanda petik, maka nilainya A. Tanda petik lagi, titik koma lagi. Nah, if lagi, buka kurung, klik lagi di bagian nilainya. Jika lebih besar dari berapa? 79, baru titik koma, tanda petik, maka nilainya sama dengan B. Tanda petik lagi, titik koma, if, buka kurung. Nah, jika nilainya lebih besar dari 69, maka lebih besar dari 69 atau 70, maka titik koma nilainya sama dengan C, titik koma lagi, titik koma, if, buka kurung lagi. Kalau nilainya lebih besar dari 59, titik koma, maka nilainya sama dengan D. D, titik koma. Oke, titik koma. Kalau enggak dari itu berarti kalau terakhir E. Tanda petik E, tanda petik lagi, tutup kurungnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini rumusnya kita enter. Nah, nilai 67 grade-nya D, bener nggak nih? 67 grade-nya D, bener. Berarti ini tinggal kita tarik lagi aja ke bawah. Oke. Sekarang untuk statusnya. Statusnya juga sama, kita bakalan pakai rumus if sama dengan if, buka kurung. Sama kita pakai jika grade-nya 67. Oke, jika kurang dari 70, nggak deh, kita pakai lebih dari 70, titik koma, maka nilainya, maka statusnya complete. Oke, tanda petik lagi, titik koma. Jika kurang dari, berarti nilainya valid, titik koma, langsung tutup kurung, enter. Nah, jadi ini nilainya di bawah 67, jadi valid. Oke, salah nulis aku tuh. Valid, enter. Oke, jadi next kita tarik aja ini ke bawah. Complete validnya bakalan kelihatan. Oke, wait, kurang satu lagi, sorry, posisi HP-nya mengganggu soalnya.
Oke, jadi yang komplit cuma beberapa ya. Karena memang cuma beberapa yang ada di atas nilai 70. Oke, jadi cuma ini aja untuk pengerjaan tugas soal ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke soal keempat. Oke, jadi sekarang kita udah ada di tampilan kita udah ada di lembar kerja tugas yang ketiga. Oke, jadi sekarang kita kita disuruh mencari posisi agen berangkat dari dan di sebelah kanan udah ada tabel-tabelnya. Jadi di sini kita disuruh menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi untuk yang pertama posisi, karena bentuk tabelnya vertikal, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung value buka kurung left baru buka kurung lagi, klik di bagian ini, titik koma 1 tutup kurung buka kurung, baru kita blok di bagian tabelnya. Setelah itu titik 2 karena tabel untuk posisi ada di kolom kedua. Habis itu false tutup kurung. Di sini jangan lupa kita kasih lambang US because biar nggak berpindah gitu untuk perkaliannya, tetap di kolom yang sama, yaitu di antara S3 sampai N6. Oke, enter. Pelabuhan 1 ini tinggal kita tarik aja gitu ke bawah. Oke, untuk agen karena dia ada di tabel yang sama, jadi rumusnya sama aja. Tinggal kita copy aja rumusnya, terus kita paste ke sini. Nah, bedanya duanya ini kita ganti jadi 3 karena bagian agen berada di kolom yang ketiga. Enter. Oke, change bound tinggal kita tarik lagi aja ke bawah. Oke, sekarang kita menjawab keberangkatan bentuk tabelnya horizontal, jadi kita menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi sama dengan HLOOKUP buka kurung value buka kurung right buka kurung, klik di bagian kode kapal, titik koma 3 tutup kurung. Nah, buka kurung lagi titik koma lagi, kita blok di bagian tabelnya. Oke, salah. Kita blok di bagian tabel, kita balik lagi. Oke, titik koma karena keberangkatan berada di baris yang kedua, jadi di sini 2 titik koma false tutup kurung. Nah, di sini kita kasih lambang US lagi. US enter. Oke, HLOOKUP value kok nggak bisa, yang salah, dan titik koma space HLOOKUP value salahnya di HLOOKUP right. Oh, I know. Ini tuh nggak perlu value-nya tuh hapus saja. Oke, enter. Masih salah juga. Salahnya ada di right B23 titik koma 11 titik. Ya Tuhan, ininya pakai titik koma bukan titik 2. Enter. Ya, cuma salah titik koma dan titik 2. Oke. Sekarang kita tarik lagi ke bawah. Oke, untuk tujuan ada di
Oh, dia ada di tabel yang sama, jadi tinggal kita copy aja rumusnya. Ctrl C, Ctrl V. Oke, tinggal kita ganti yang ininya duanya jadi 3 karena dia ada di baris ketiga. Udah pas. Oke. Next kita masuk ke pencarian bongkar. Bongkar dia ada di tabel. Dia balik lagi ke VLOOKUP berarti karena dia tabelnya vertikal. Sama dengan VLOOKUP, shift buka kurung, tinggal kita blok aja. Enggak deh. Dia berdasarkan keberangkatan ya. Jadi klik OK, F2 titik koma. Kenapa kita masuk ke F2? Karena untuk mencari bongkarnya itu berdasarkan keberangkatannya dari mana. Oke. Terus titik 2 tinggal kita blok aja ini. Baru titik koma 2 titik koma files karena dia ada di tabel kedua. Ininya kita pakaiin lambang US lagi. Biar apa? Biar perkaliannya pengaplikasiannya tetap pada tabel yang sama. Oke, enter. Pasir, Budapest pasir. Oh, Alexandria kan berdasarkan keberangkatan ya. Oke, kita tarik ke bawah. Benarkah? Seoul peralatan elektronik. Oke, untuk muat ini rumusnya sama lagi. VLOOKUP buka kurung. Untuk tabel muat itu berdasarkan tujuan. Jadi tujuan kita klik di bagian tujuan Budapest, titik koma kita blok semua yang ada di tabel muat. Baru setelah itu titik koma karena dia ada di kolom kedua, 2 titik koma false, tutup kurung. Nah, di bagian sininya kita kasih lambang US lagi. Enter. Oke, barang antik. Bener nggak tuh? Budapest barang antik, Bangkok kayu dan besi Bangkok. Oke. Next. Biaya bongkar dan muat berarti kita mencari menjumlahkan ini ya, menjumlahkan biaya bongkar dan muat. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita menggunakan rumus VLOOKUP karena bentuk tabelnya vertikal. Oke, VLOOKUP baru buka kurung, langsung ke dia berdasarkan apa sih? Berdasarkan pelabuhan. Oke, berarti kita masuk ke posisi kapal. Kita klik di oke. Posisi kapal baru titik 2 baru kita blok ini semua. Kita blok baru titik koma 2 titik koma false. Di sini kita kasih lambang US again. Oke. Kok malah buka kurung sih? Lambang US hi. Oke, next lambang US di sini lagi. Oke. Shift tutup kurung. Nah, karena kita bakalan ngejumlahin sama yang satu lagi, jadi tinggal kita kasih tanda tambah, tanda plus, terus kita copy rumus yang ini, Ctrl C. Oke.
baru kita paste lagi di sini. Nah, ininya kita ganti jadi 3 karena kan kita mau ngejumlahin di di bagian tabel ketiga dan keempat, kolom ketiga dan keempat. Jadi setelah ini tinggal enter aja. Nah, jadi total penjumlahan biaya bongkar dan biaya muat 35.500 sekian plus 26.900 sekian itu sama dengan 62.498 rupiah. Oke, tinggal kita tarik aja ini ke bawah. Kita kasih koma dan kita ubah jadi rupiah. Oke. Next, untuk kita bakalan menghitung biaya bongkar. Oke, jadi kita menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung biaya bongkar dan muat, berarti tinggal kita blok aja semuanya, tutup kurung, enter. Nah, biaya bongkar dan muatnya adalah 881.796.460. Oke, sekarang ini total biaya bongkar muat terbesar. Jadi kita pakai rumus max sama dengan max. Kita blok semua biaya bongkar dan muatnya. Oh, buka kurung dulu. Kita blok semua biaya bongkar dan muat, kita tutup kurung, enter. Jadi biaya bongkar terbesar itu 107.495.635. Sekarang total biaya bongkar muatan terkecil sama dengan, kalau untuk mencari yang terbesar max, yang terkecil min. Buka kurung, kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Jadi biaya bongkar terkecil 62.000. Sekarang yang terakhir total biaya bongkar dan muat rata-rata sama dengan average, buka kurung, blok, kita blok lagi, tutup kurung, average center. Oke. Jadi biaya bongkar muat rata-rata ada 88.179.179. Gitulah. Bingung aku cara nyebutinnya. Oke, jadi segini aja untuk pengerjaan UTS-nya, yaitu ada tadi soal 1, 2, 3, 4. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, makasih ya, dadah.